Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan membahas sedikit lebih kurangnya tentang sumber daya alam batubara. Kami terdiri dari 9 anggota kelompok, yaitu ada Taufik Sazirial, ada Misela, ada Fahri Irawan, ada Baby Rama Emilia, dengan saya sendiri, ada Alia Susianti, ada Dion Gabriel Sidabutar, Hafiz Alfandri, Caisya T. Hasitorus, Christian Simanjuntak. Dan matkul yang kami bawa ini matkul batubara yang diampuh oleh Bapak Edwin Harsiga STMT. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan anggota kelompok saya yang lain. Baiklah, di sini yang akan kami jelaskan, yang pertama ada definisi, yang kedua komponen, yang ketiga sifat, yang keempat klasifikasi, yang kelima penggolongan, yang keenam kesimpulan. Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas salah satu sumber energi paling penting di dunia, yaitu batu bara. Mungkin kita sering dengar kata batu bara, tapi sebenarnya apa sih batu bara itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Batu bara itu sebenarnya termasuk dalam batu sedimen. Tapi yang bikin beda, batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang tertimbun dan berubah selama jutaan tahun. Jadi, bisa dibilang batu bara ini adalah warisan energi dari masa lalu bumi. Kalau kita lihat dari unsur kimianya, batu bara tersusun dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen sebagai unsur utama, tapi di dalamnya juga ada unsur tambahan kayak belerang dan nitrogen, serta sedikit mineral logam dalam jumlah yang kecil banget. Nah, kualitas batu bara sendiri tergantung dari jenis tumbuhan asalnya dan juga pengaruh geologi, misalnya tekanan, suhu, dan waktu. Makin lama dan dalam prosesnya, biasanya kualitas batu bara makin bagus. Kalau kita mundur ke tahun 1913, ada pertanyaan, apa itu batu bara? Beberapa dekade kemudian, Bateman 1950 menjelaskan bahwa batu bara adalah mineral bahan bakar yang berasal dari tumbuhan yang tumbuh, mati, dan tertimbun di tempat asalnya. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari adanya sisa akar dan batang pada lapisan tanah di sekitar batu bara. Nah, seiring perkembangan ilmu, Elliot 1981 menambahkan bahwa batu bara itu adalah batuan heterogen, artinya campuran dari berbagai senyawa kimia. Batu bara mengandung unsur utama karbon, hidrogen, oksigen, dan juga unsur tambahan seperti belerang dan nitrogen. Uniknya lagi, beberapa jenis batu bara ini bisa meleleh dan jadi plastis atau plastis kalau dipanaskan, lalu meninggalkan residu yang disebut kokas. Bahan penting buat industri baja, tapi nggak cuma itu, batu bara juga bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Contohnya yang pertama bisa dibakar langsung buat menghasilkan uap dan listrik di PLTU. Terus bisa diubah jadi cairan atau gas melalui proses kimia seperti karbonisasi, hidrogenisasi, atau gasifikasi. Bahkan bisa dipakai buat bikin bahan bakar sintetis. Jadi secara singkatnya definisi batu bara bisa dirangkum kayak gini. Yang pertama itu batu bara termasuk batuan sedimen. Yang kedua bersifat heterogen dan tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Yang ketiga mengandung unsur tambahan seperti belerang dan nitrogen. Yang keempat punya zat mineral pembentuk abu. Yang kelima bisa jadi kokas metalurgi. Yang keenam bisa dibakar untuk energi atau diolah jadi bahan bakar cair dan gas. Keren banget kan? Dari sisa tumbuhan purba, batu bara berubah menjadi sumber energi yang sampai sekarang masih berperan besar untuk kehidupan modern. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya,
Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menampilkan batu bara sebagai salah satu sumber energi fosil yang sangat penting bagi kebutuhan industri dan pembangkit listrik dunia. Pada gambar tersebut, batu bara ditampilkan bersama dengan parameter-parameter kualitas yang menjadi indikator penting dalam menentukan nilai ekonomis dan efisiensi penggunaannya, yaitu yang pertama, moisture as reserve sebesar 22-28%. Ini menunjukkan kadar air yang terkandung dalam batu bara saat diterima tanpa pengeringan. Batu bara dengan kelembapan tinggi seperti ini biasanya berasal dari jenis lignit atau subbituminous. Kedua, moisture air dried sebesar 16-18%. Setelah batu bara dikeringkan di udara terbuka, kadar airnya berkurang. Nilai ini menunjukkan kelembapan alami yang masih tertahan dalam pori-pori batu bara tersebut. Apabila semakin rendah kadar air kering udara, semakin baik kualitas batu bara karena nilai kalorinya akan meningkat. Yang ketiga, sulfur sebesar 0,05-0,15%. Sulfur ini merupakan kandungan belerang dalam batu bara relatif rendah pada contoh ini, yang merupakan ciri batu bara berkualitas baik. Kandungan sulfur penting diperhatikan karena saat pembakaran, sulfur akan menghasilkan gas SO2 yang dapat menyebabkan polusi udara. Oleh karena itu, batu bara dengan kadar sulfur rendah lebih ramah lingkungan dan lebih disukai oleh pihak industri. Yang keempat, es sebesar 1-1,8%. Es atau abu ini merupakan residu anorganik yang tertinggal setelah pembakaran batu bara. Nilai abu yang rendah menunjukkan efisiensi pembakaran yang tinggi serta meminimalkan biaya pembersihan sisa pembakaran di boiler. Kadar abu dipengaruhi oleh kandungan mineral pada batu bara seperti silika, alumina, dan besi oksida. Yang kelima, caloric value air dried sebesar 5.800 sampai 6.000 kilokalori per kilogram. Nilai ini merupakan nilai kalor atau energi panas yang dihasilkan per kilogram batu bara setelah dikeringkan. Nilai kalor ini juga menunjukkan seberapa besar energi yang bisa dihasilkan batu bara saat dibakar. Dengan nilai kisaran 5.800 sampai 6.000 kilokalori per kilogram, batu bara pada gambar ini tergolong bituminous rendah atau subbituminous tinggi, yang umumnya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap dan industri semen. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan batu bara dengan kualitas yang cukup baik, memiliki nilai kalor tinggi, kadar air dan abu rendah, serta kandungan sulfur yang kecil. Batu bara seperti ini banyak dimanfaatkan dalam sektor energi karena mampu menghasilkan panas tinggi dengan emisi yang rendah dibandingkan batu bara berkualitas yang rendah. Nah, di bagian ini ada skema susunan kimia batu bara. Skema susunan kimia batu bara ini mengandung 3 parameter, yaitu total moisture, kemudian ada organic matter atau pure coal, yang ketiga itu ada mineral matter. Total moisture itu mengandung 2 skema susunan kimia, yaitu free moisture dengan residual moisture. Yang kedua, organic matter. Organic matter itu ada mengandung 2 susunan kimia juga, yaitu volatile matter dengan fixed carbon. Yang ketiga itu, dia mengandung volatile MM dengan as. Nah, di bawah itu ada 5 jenis batu bara, yaitu raw coal, air dry coal, kemudian raw coke dengan pure coke. Raw coal itu dia mengandung semua dari parameter susunan kimia ini, yaitu terdiri dari free moisture, residual moisture, kemudian volatile matter, kemudian fixed carbon, dan volatile MM, kemudian as. Nah, sedangkan air dry coal itu dia juga mengandung semua parameter susunan kimia tanpa terkecuali di bagian total moisture, yaitu free moisture. Yang ketiga itu dry coal. Dry coal itu dia tidak mengandung bagian total moisture-nya. Jadi dia hanya mengandung organic matter dan mineral matter yang terdiri dari volatile matter, kemudian ada fixed carbon. Nah, di bagian mineral matter-nya itu dia mengandung volatile MM dan as. Kemudian ada raw coke. Raw coke itu dia hanya mengandung susunan kimia yang terdiri dari fixed carbon, volatile MM, kemudian as. Di bagian pure
Pure coke itu dia hanya mengandung fixed karbon saja. Oke, sudah jelas? Selanjutnya, komponen-komponen dalam batu bara. Secara kimia, batu bara tersusun atas 3 komponen utama, yaitu air yang terikat secara fisika dan dapat dihilangkan pada suhu sampai 105 derajat Celcius disebut moisture. Yang kedua, senyawa batu bara atau cool substance atau cool matter. Yang ketiga, zat mineral atau mineral matter. Nah, terdapat skema susunan kimia batu bara, yaitu total moisture. Total moisture itu yang terdapat di raw coal, yaitu free moisture sama residual moisture. Selanjutnya organic matter for coal atau for coal. Terdapat di raw coal, yaitu volatile matter sama fixed carbon. Yang selanjutnya mineral matter terdapat di raw coal itu volatile dan as. Nah, selanjutnya composition of the coal. Yang terdapat di mineral matter itu as dan LOL atau LOI, yaitu loss on ignition. Yang kedua itu for coal atau CHONS atau CHONS trace element. Yang terdapatnya itu volatile matter sama fixed carbon. Nah, yang ketiga itu moisture. Yang terdapat di moisture itu adalah inherent moisture dan unherent moisture. Nah, selanjutnya kandungan air total. Kandungan total atau total moisture itu adalah keseluruhan jumlah kandungan air di berbagai jenis yang terdapat dalam sampel batu bara yang diambil. Nah, pada prinsipnya ini dihitung dalam jumlah penurunan berat pra pengeringan atau free drying loss pada temperatur kurang dari 35 derajat ditambah penurunan berat pengeringan panas adalah 100 plus minus 2 derajat Celcius. Kandungan air dalam batu bara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, inherent moisture dan atau residual moisture, yaitu air yang terserap dalam batu bara, yang mana batu bara berada dalam kesetimbangan kelembapan dengan udara bebas. Yang kedua itu surface moisture atau hygroscopic moisture, yaitu uap air hygroscopics, yaitu air yang terserap dan menempel pada batu bara oleh adanya proses sekunder, misalnya dari air tanah, air penyimpanan saat penambangan, air yang dipakai untuk hydraulic mining, dan air pada proses preparasi batu bara, bisa juga air hujan dan sebagainya. Jumlah kandungan kedua jenis air dalam batu bara inilah yang disebut dengan kandungan air total atau total moisture. Dilihat pada proses terjadinya zat mineral atau abu dan inorganic volatile matter. Lihat dari proses kejadiannya, kandungan abu pada batu bara dapat dibagi menjadi kandungan abu bawaan atau inherent ash dan kandungan serapan. Kandungan abu bawaan itu kandungan abu bawaan diperoleh dari abu yang terkandung pada tumbuh-tumbuhan yang menjadi batu bara. Jumlahnya sedikit dan sulit untuk diambil melalui proses pemisahan. Sedangkan kandungan abu serapan itu kandungan abu serapan terjadi akibat adanya intruksi lumpur dan pasir saat tumbuhan tersedimentasi. Nah, senyawa batu bara atau coal matter itu terdiri dari organic volatile matter dan fixed carbon. Organic volatile matter itu kebanyakan tersusun dari gas-gas yang dapat dibakar seperti hidrogen, karbon monoksida, dan metan. Nah, selanjutnya uap yang dapat mengembung seperti tar dengan sedikit gas yang dapat dibakar. Maka seperti karbon dioksida dan air yang terbentuk dari penguraian senyawa karbon secara termis.
Yang kedua itu fixed carbon merupakan bagian yang dari residu yang tersisa setelah moisture dan volatile matter dihilangkan. Fixed carbon dapat dibakar terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen. Kandungan karbon tetap didapatkan dari analisis tak langsung dan dihitung dari persamaan berikut. Dari sisa pembakar setelah hasil kurangi, tetap kandungan abu, maka dihasilkan inilah berupa nilai karbon. Sekian dilanjutkan oleh teman saya. Sifat-sifat batu bara yaitu nilai panas atau kalori merupakan panas yang dilepaskan saat unit kuantitas batu bara terbakar sempurna. Nilai kalori ini dibagi menjadi dua, yaitu gross caloric value (Hg), net caloric value (Hn). Gross caloric value (Hg) yang dimaksud dengan gross caloric value adalah nilai kalori total, dan nilai ini adalah nilai yang diperoleh dari hasil analisis. Di dalam nilai tersebut terkandung pula nilai kalor laten atau panas tersembunyi dari uap air yang terbentuk akibat pembakaran kandungan air dan hidrogen dalam batu bara. Akan tetapi, pada pembakaran sebenarnya dengan menggunakan boiler dan sebagainya, uap air ini dilepaskan begitu saja lewat cerobong asap tanpa proses kondensasi, sehingga pada hakikatnya kalor laten tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Lalu, net caloric value (Hn) yang dimaksud dengan net caloric value adalah nilai kalori murni, yaitu setelah dikurangi dengan nilai kalor latennya. Nilai ini tidak tergantung kepada hasil pengukuran. Lalu, hanya ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Hn sama dengan Hg dikurang 600 9H plus W dalam kalori per kilo. Di sini H adalah kandungan hidrogen pada kondisi equilibrium moisture Kg dan W adalah kandungan air dalam Kg. Batu bara boiler yang biasa dipakai saat ini banyak yang memiliki nilai Hg antara 6.000 sampai 7.000 kalori per kilo. Lalu suhu leleh abu atau es. Saat batu bara dibakar, maka abu dan kandungan inorganik lain akan meleleh. Lelehan ini lalu akan menempel dan mengeras di permukaan penghantar panas pada tungku membentuk klinker. Adanya klinker ini akan menyebabkan berbagai masalah, seperti penurunan daya hantar panas maupun daya ventilasi. Titik leleh abu mempunyai hubungan yang erat dengan pembentukan klinker. Bila titik lelehnya rendah, maka klinker akan mudah terbentuk. Titik leleh abu umumnya berada pada kisaran 1000 sampai 1500 Celcius dan idealnya bernilai 1300 Celcius ke atas. Lalu ketergerusan atau grindability. Ketergerusan merupakan sifat mudah sulitnya batu bara untuk diremuk atau digerus. Besar kecilnya ini ketergerusan ini dinyatakan dengan suatu indeks yang disebut Hartgrove Grindability Index atau HGI. Semakin kecil nilai HGI, berarti semakin sulit penggerusannya, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu batu bara kokas. Batu bara kokas dituntut adanya sifat fluiditas atau plastisitas, sifat caking atau agglomerating atau lekat menggumpal, dan sifat cooking property yang memadai. Selanjutnya dari PPT yang dikirim Bapak tersebut itu menjelaskan tentang penggolongan batu bara atau coal classification yang berbeda tergantung pada standar dari berbagai negara dan lembaga. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, secara umum Australia membagi batu baranya menjadi dua golongan besar, yaitu black coal sama brown coal.
Pembeda utama terletak pada nilai spesifik energi atau energi spesifik dengan batas sekitar 5.700 kilokalori per kilogram. Sementara itu, Inggris menggunakan istilah hard coal dan soft coal. Hard coal mencakup batu bara dengan tingkat karbonisasi tinggi seperti antrasit dan bitumen, sedangkan soft coal mencakup brown coal, batu bara muda, dan lignit. Nah, dalam standar Amerika, batu bara diklasifikasikan berdasarkan tingkat pembatubaraan atau rank menjadi 4 golongan besar, yaitu yang pertama, antrasit atau batu bara dengan kadar karbon tertinggi dan kandungan air serta zat volatil terendah memiliki nilai kalor yang sangat tinggi. Kedua, bitumen atau batu bara berperingkat menengah dengan kadar karbon sedang hingga tinggi, banyak digunakan untuk pembangkit listrik dan pembuatan kokas. Ketiga, subbitumen atau batu bara dengan kadar air lebih tinggi dan nilai kalor lebih rendah dibanding bitumen. Yang keempat, lignit, batu bara muda dengan kadar air tinggi dan nilai kalor rendah. Di bawah lignit terdapat gambut yang merupakan tahap awal pembentukan batu bara. Lalu secara ilmiah, proses kualifikasi menggambarkan perubahan dari gambut, lignit, subbitumen, bitumen, dan antrasit. Semakin tinggi kualifikasi, semakin tinggi kadar karbon dan nilai kalor. Namun kadar air dan zat volatilnya semakin rendah. Sementara itu, secara komersial, batu bara diklasifikasikan berdasarkan penggunanya, yaitu coking coal digunakan untuk pembuatan kokas dan gas. Steam coal digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Antrasit digunakan untuk proses pembuatan briket. Berdasarkan klasifikasi ilmiah pada tahun 1993, batu bara juga dibagi berdasarkan nilai reflektansi atau R yang menunjukkan tingkat metamorfosisnya. Yang pertama itu high rank atau antrasit memiliki nilai R di atas 2,0 sampai 4,0 atau lebih. Kedua, medium rank atau bitumen memiliki nilai R antara 0,6 sampai 2,0. Yang ketiga, low rank atau subbitumen dan lignit memiliki nilai R di bawah 0,6. Nah, secara keseluruhan bisa kita simpulkan klasifikasi batu bara ini penting untuk menentukan kualitas, penggunaan, serta nilai ekonominya. Karena setiap jenis batu bara memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda sesuai dengan tingkat pembentukannya. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Penggolongan batu bara terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, lignit, merupakan batu bara muda dengan kadar air tinggi dan kandungan karbon rendah. Nilai kalorinya rendah sehingga efisiensi pembakaran masih kecil. Yang kedua, subbituminus, memiliki kadar air lebih rendah dari lignit dan kandungan karbon lebih tinggi, sehingga nilai kalorinya lebih besar dan kualitasnya meningkat. Yang ketiga, bituminus, merupakan batu bara dengan kandungan karbon tinggi dan zat volatil sedang. Jenis ini umum digunakan sebagai bahan bakar industri dan pembangkit listrik karena menghasilkan energi besar. Yang keempat, antrasit, merupakan jenis batu bara tertua dan paling murni. Memiliki karbon yang sangat tinggi, tekstur keras, serta zat volatil rendah. Nilai kalorinya paling tinggi dan pembakarannya paling bersih. Singkatnya, semakin tinggi tingkat metamorfosis batu bara, kandungan karbon meningkat, kadar air menurun, dan nilai kalorinya makin besar. Kesimpulan dari sumber daya alam batu bara yaitu klasifikasi batu bara ditentukan berdasarkan tingkat metamorfisme atau rank, komposisi kimia, tekstur, dan kegunaannya. Proses pembentukan batu bara dimulai dari akumulasi bahan organik di lingkungan rawa atau danau yang kemudian mengalami dekomposisi dan pemadatan selama jutaan tahun. Dengan meningkatnya tekanan dan suhu akibat proses geologi, batu bara akan mengalami perubahan dari tahap gambut menjadi lignit, subbituminus, bituminus, hingga antrasit.
Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin besar kandungan karbon tetap di dalamnya, serta semakin tinggi nilai kalori yang dihasilkan. Sebaliknya, kadar air dan zat volatil akan berkurang. Hal ini menjadi batu bara peringkat tinggi lebih efisien dan bersih ketika dibakar. Namun, ketersediaannya lebih sedikit di alam. Jenis batu bara di Indonesia umumnya didominasi oleh lignit dan bituminus yang memiliki kadar air cukup tinggi dan nilai kalori menengah. Jenis ini banyak digunakan sebagai bahan bakar utama pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU karena ketersediaannya yang melimpah dan biaya penambangan yang relatif rendah. Dengan demikian, pemahaman terhadap klasifikasi batu bara tidak hanya penting untuk kepentingan geologi dan eksplorasi, tetapi juga sangat berperan dalam perencanaan energi nasional dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat dari kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.